Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah idal mutahabuna li jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda, bunda, para pemuda, para remaja, anak-anak yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Bersyukur kita kepada Allah. Hari Sabtu ini tanggal berapa ini? Tanggal 9. Tanggal 9 bulan Desember. Kita semua bisa hadir kembali lagi di penghujung tahun 2023. Kembali lagi di Masjid Baitul Izzah dalam rangka menyempurnakan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang Allah berikan begitu banyak dengan cara taat beribadah kepada Allah, yaitu dengan sholat subuh berjamaah yang kualitasnya seakan-akan sholat malam sepanjang malam, diawali dengan qabliyah subuh yang kualitasnya lebih baik daripada dunia dan isinya, ditutup dengan kewajiban kita yaitu melaksanakan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban selama hayat di kandung badan. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tabungan amal yang kelak pahalanya akan kita dapatkan di akhirat, dan mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan di dunia sehingga menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesuai firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita bacakan suratul Fatihah mengawali pengajian ini. Niatkan pahalanya buat saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Mudah-mudahan
yang masih hidup di Palestina, Allah jaga jiwanya, raganya, iman takwanya, iman Islamnya, dan niatnya yang ikhlas dalam berjuang di jalan Allah. Yang wafat mudah-mudahan, apakah sipilnya, apakah anak-anaknya, ataukah siapapun yang dalam kondisi beragama Islam di sana wafat karena musibah yang sedang terjadi, yaitu peperangan ini, mudah-mudahan Allah jadikan syuhada dan syahidah semuanya. Yang ketiga, yang sakit kehilangan harta benda, anak, keluarga, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan yakin bahwa ini adalah ladang pahala, ladang ibadah. Dan kita yang ada di Indonesia yang sudah menyumbangkan doa, menyumbangkan harta, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan rasa kasih sayang sesama muslim, mudah-mudahan kelak di akhirat dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis halaman 35. Di kitab saya 35. Di kitab ayahanda bunda silakan dicek hadisnya. Innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannah, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala. Bagian itu bukan ya Ustaz? Itu yaqulu, berkata, li ahlil jannah, bagi penduduk surga. Ustaz Kaswani ada lipatannya sampai mana? Takut kelewat saya. Bagian apa itu? Oh gitu, khawatir gak rutin. Baik, kemarin kita bahas haji ya, terakhir. Innallaha ta'ala yaqul inna 'abdan sahahtu lahu jismah wa wasi'tu 'alaihi fi ma'isyatihi yamdi 'alaihi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum. Terakhir kemarin begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman begini, inna abdan, dalam hadis kursi ini Allah mengingatkan kita, sesungguhnya apabila seorang hamba, sohahtu, aku sehatkan lahu, bagi dia, jismahu, badannya, wawasitu, aku luaskan alaihi, kepadanya, fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya, yamdi alaihi, melewati baginya, khamsatu a'wam, melewati 5 tahun, la yafidu ilaya, belum menziarahi Ka'bahku, la mahrum, maka benar-benar ia mengerjakan yang diharamkan sama Allah. Hadis qudsi ini menegaskan kepada kita tentang wajibnya haji. Jangan sampai Allah kasih rizki, Allah kasih badan sehat, gak mau daftar haji. Udah dibahas ini belum kemarin? Belum? Ah, baik, saya bahas dulu berarti. Maaf ayahanda bunda, banyak orang harta banyak, bagian haji gak mau, mobil kebeli kan? Mobil kebeli, haji enggak, ini bingung. Padahal rukun Islam itu nggak ada mobil, beli mobil nggak ada di rukun Islam. Rukun Islam tuh 5 itu betul-betul ditutup dengan beribadah haji ke Baitullah. Saya mengingatkan dan mengajak, perintah haji itu bukan perintah bagi orang kaya. Perintah haji itu diperintahkan bagi orang yang dimampukan sama Allah. Nah, yang namanya dimampukan sama Allah bukan urusan harta benda yang dia miliki, bukan. Tapi minta sama Allah biar mampu. Caranya ya doa, minta.
Ulama-ulama mengajarkan siapa yang pengen berangkat haji dengan cepat, jangan tinggalkan sholawat Ibrahim. Baca tiap malam habis tahajud, tiap malam habis sholat hajat, tiap malam habis sholat istikharah, tiap malam habis sholat taubat, tiap pagi habis sholat duha, minta Allahumma balighna ziyarata makatil mukarramah wa madinatil munawwarah wa kullu makanin mustajabah wa qabran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil haji wal umrah. Ya Allah, sampaikan kami untuk berziarah ke tanah suci Makkah, ke Madinah Al-Munawwarah, ke tempat-tempat mustajabah, ke kuburan kuburan Nabi Muhammad, ke kuburan Abu Bakar untuk haji ataupun umrah. Minta sama Allah. Dulu banyak orang dikasih rizki sama Allah nggak mau daftar haji. Bagian sekarang ngelihat ongkos haji mengkerut semua. Dulu ketika masih murah, orang mohon maaf, antar aja lah, belum siap. Alasannya belum siap, maaf lahir batin saya sampaikan, kewajiban haji sama dengan kewajiban pakai jilbab. Kewajiban haji sama dengan kewajiban sholat. Siap nggak siap, harus siap. Nggak ada seorang perempuan kenapa nggak pakai jilbab, belum siap. Nggak bisa, itu perintah Allah, harus laksanakan. Kenapa sih nggak sholat, belum siap? Nggak bisa, itu kewajiban, harus dilaksanakan. Sama dengan haji, dipanggil sama Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wajib bagi manusia karena Allah untuk pergi haji ke Baitullah. Dan ingat, kewajiban sholat sehari 5 kali, kewajiban haji seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Hadisnya ini diancam kita. Siapa yang dikasih badan sehat, siapa yang dikasih luas rizki dalam kehidupannya, tapi dia lewat 5 tahun sehat badan, rizki bagus, nggak berangkat ke tanah suci Mekah, mohon maaf lahir batin, la mahrum. Dia berarti sudah melaksanakan apa yang diharamkan sama Allah. Apa itu? Harusnya dia berhaji, maka dia melanggar, tidak pergi haji. Cara haji kan ada 3. 1, haji langsung berangkat. Yang kedua, haji menunggu. Yang ketiga, haji menunggunya sebentar. Yang haji menunggunya sebentar namanya ONH plus, 6 tahun, 7 tahun langsung berangkat. Ada yang menunggunya lama sampai puluhan tahun, haji biasa, daftarnya 25.100.000, buka porsinya, tinggal nunggu 25 tahun atau 30 tahun berangkat. Kota Tangerang 30 tahun. Tapi sekarang cepat Pak, karena banyak yang mundur. Di Google itu kemarin berapa puluh orang yang mundur karena nggak sanggup untuk melunasi, saking mahal. Itu kesalahan yang fatal. Harusnya jangan mundur, tunda aja dulu. Iya, kalau nggak sanggup berangkat jangan mundur, tunda harusnya. Tapi itu banyak yang ngambil uangnya mundur. Salah itu, salah. Yang ketiga adalah haji cepat. Ada 2 cara. Yang pertama furoda. Ya, sekitar 18.000 dolar. 18 dolar.
$18.000 atau $18.500. Untuk tahun ini harganya sekian, ya sekitar 290 jutaan. Sekarang tahun ini yang sudah ada pengumumannya, langsung daftar, langsung berangkat. Ada satu lagi murah dan langsung haji tahun ini, yaitu haji badal. Caranya meninggal dulu kita, baru dihajikan sama orang lain. Biayanya murah, cuman 15 juta rupiah. Nah tinggal ambil cara yang mana yang mau dipercepat sama kita. Jadi haji itu enak tidak enak wajib. Jadi jangan pernah bilang saya nggak mampu Ustaz, tapi Pajero punya. Jangan bilang begitu. Malu sama Allah. Malu sama Allah. Hayo daftar. Kalau punya uang 25.100.000, daftar cepat-cepat. Daftar. Jangan nggak daftar. Itulah kewajiban kita. Sampai nanti di akhirat tuh kan kita dilihat. Rukun Islam ada 5 yang udah diselesaikan, ada berapa? Baru 4, berarti nggak sempurna dong rukun Islam, nggak selesai. Padahal kita mampu. Ada juga yang bilang begini, karena lama Ustaz, umroh aja dulu. Maaf lahir batin, umroh dengan haji itu beda, nggak bisa disamain. Siapa yang berhaji pasti umroh, siapa yang umroh tidak berhaji. Siapa yang berhaji sempurna rukun Islam, siapa yang umroh tidak sempurna rukun Islam. Oleh karena itu kalau saran saya, punya uang 30 juta, daripada umroh daftar haji dulu. Setelah daftar haji kumpulin uang lagi untuk umroh. Itu saran saya. Sekali lagi sayang banget Pak, demi Allah. Insya Allah tahun ke depan ganti pemimpin atau pemimpin baru, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan, biayanya murah, di sananya nggak usah lama-lama, dan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan nunggunya tidak lama. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kan gitu. Jadi gitu ya, mudah-mudahan ya, kan pemilu itu tanggal 24 Februari, mudah-mudahan lancar pemilunya. Orang yang diangkat oleh Allah amanah untuk memimpin Indonesia, orang beriman, bertakwa kepada Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu ya. Jadi maaf Bapak, saya panggil dengan hadis ini. Yang belum daftar haji daftar. Punya uang 25 juta daftar, jangan ditunggu. Cuman seharga motor Vario doang, daftar. Rugi kita kalau nggak daftar. Urusan berangkat jangan dipikirin sama kita, dipikirinnya biarin kita mah doa doang, nanti berproses, takdirnya berjalan. Itu ya. Jadi jangan takut. Contoh tahun kemarin mulai kacau, banyak orang mundur karena harganya naik jauh dari biasanya. Itu dari depan nelpon saya, Ustadz, barangkali ada jamaah Ustadz yang bisa digeser tahun ini pengen berangkat. Ada beberapa nama yang bisa diberangkatkan di tahun ini, coba ditawarkan, kirim ke saya tawarkan, datengin rumahnya. Itu ada yang bapak ini langsung teriak gembira, ibu ini langsung teriak gembira ya. Padahal itu mepet, udah tinggal sebulan lagi pemberangkatan, gembira. Tapi ada beberapa keluarga didatangin saya, Pak Ustadz uang sih ada, tapi saya belum siap. Aduh sayang banget Bu, saya sekeluarga Pak Ustadz 7 orang, uang sih ada, tapi belum siap kami. Saya bilang datang ke pesantren, saya ajarkan manasik haji 1 hari cukup. Gak usah takut, saya berani jamin, saya bilang. Yang penting ibu berangkat. Belum siap mentalnya Pak Ustadz. Pas dikasih tahun ini dia harus berangkat, nangis. Kenapa? Pelunasannya mahal. Nah itu, makanya saya bilang kalau udah dipanggil sama Allah, bukan hanya takut meninggal duluan, tapi biayanya takutnya naik terus. Nah itu, jadi oleh karena itu Bapak sekarang mendaftar aja, daftar.
daftar haji, jangan pernah diambil. Yang sudah daftar, walaupun harganya naik, merangkak naik, jangan pernah mundur. Biarkan saja, kita biarkan uang kita di sana. Satu saat ada rezeki, satu saat aturan baru bahwa ongkos haji kayak di Malaysia murah, mudah-mudahan ya kita bisa berangkat. Gitu aja. Itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu ya gitu. Hadis yang atas mungkin juga belum. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman begini, ana ma'a abdi madzakarni wa taharakat bisyafata. Innallaha, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi madzakarni, aku bersama hambaku selama dia mengingatku. Wa taharakat bisyafatah, dan selama bibirnya bergerak mengucapkan. Jadi Pak, dalam zikir itu ada dua. Satu, hati mengingat Allah. Yang kedua, bibirnya mengucapkan lafaz zikir itu. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Begitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi dua, Allah akan ingat kepada kita, Allah akan bersama kita selama kita ingat Allah. Makanya maaf, kenapa orang yang jadi pelawak itu diancam dalam hadis Nabi? Siapa yang membuat seseorang tertawa sehingga dia lupa sama Allah, kan begitu kata kalimatnya, kalimatnya diancam. Itu ya. Yang kedua, kenapa hadis ini keluar? Karena manusia itu tidak boleh lepas dari mengingat Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, jiwanya harus ingat Allah. Apakah lagi bahagia, ya zikirnya alhamdulillah, ingat Allah. Atau lagi kena musibah, ya, maka itu pun dikembalikan sama Allah. Sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lagi aja, tuh ya, Allah lagi. Ya Allah, usaha saya lancar, alhamdulillah. Tuh, ingat Allah. Yang kedua di hadis ini, jangan cuman zikir hati, tapi zikir juga dengan lisan. Wa taharakat bi syafatah, bibir harus bergerak. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, itu macam-macam. Kalau di Cilongok dia mau uji, sekarang mah bantoh. Itu kalau zikir la ilaha illallah tuh orang semua sampai kayak apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu awalnya. Tapi kalau udah lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua. Kenapa? Zikir lisan bergerak, hati membayangkan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tuh, pikir. Makanya dimanapun kita mau melakukan apapun, awali dengan zikir bismillahirrahmanirrahim. Selesai apapun, zikir lagi alhamdulillahirrahmanirrahim. Berat amat di pekerjaan, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, berdosa saya, astagfirullahaladzim. Terus jangan pernah meninggalkan kalimah-kalimah itu. Malam Jumat kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya punya saudara saya ini non muslim, tapi apapun kalau dia mengucapkan alhamdulillah saya mah subhanallah, itu ya
lisannya itu udah biasa mengucapkan kalimat-kalimat itu. Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap saudara saya? Itu pertanyaan bapak-bapak di Taman Walet malam Jumat kemarin pengajian. Kata saya, enggak apa-apa. Selama dia bukan menghina dan mencemooh agama kita, enggak apa-apa. Mudah-mudahan itu awal hidayah Allah turunkan kepadanya. Doain aja biar Allah berikan hidayah. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat itu mencemooh, nah itu yang harus kita ingatkan. Itu yang harus kita ingatkan. Karena kan tahu, kita paham mana yang mencemooh, mana yang mohon maaf lahir batin yang tidak mencemooh, kelihatan begitu. Itu hadis yang kemarin, takutnya belum. Satu lagi Innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah pada hari kiamat berkata begini, ainal mutahabbuna li jalali al yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman begini pada hari kiamat, Allah memanggil ainal mutahabbuna li jalali, mana yang di dunia saling mencintai karena keagunganku. Al yauma, hari ini, udilluhum, aku akan berikan naungan mereka fidilli, dalam teduh-teduhku, yaumal la dhilla illa dhilli, pada hari tidak ada teduh-teduh selain teduh-teduh arasku. Maaf, ini pentingnya saling mencintai karena Allah. Makanya ada sebuah hadis begini, inilah ahimu bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Hadis kursi begitu, nah, Allah mengingatkan, aku bermaksud menurunkan siksaan ke muka bumi ini, tapi gara-gara melihat tiga orang ini, aku tiga golongan ini, aku belokkan siksaku dari mereka. Siapa itu? Tuh ya, umaru buyuti. Satu, ketika aku melihat orang-orang yang hobi memakmurkan masjid-masjidku, maka aku belokkan. Makanya rata-rata orang yang gemar ke masjid mah aman dari musibah. Sampai di sebuah perumahan kalau kebanjiran ngungsinya di masjid, gitu kan. Yang kedua, wal mutahabina fi, sama dengan di sini. Yang dibelokkan musibah dari musibah di dunia, orang yang saling mencintai karena aku. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kecantikan, bukan karena hawa nafsu, tapi karena aku. Nah sekarang Pak, sekarang di pemilu 2024 ini kan ada yang saling mencintai karena apa, saling mencintai karena apa. Ciri orang yang saling mencintai, saling mengingatkan, Pak, kalau Bapak tahu si A yang baik, tolong kasih tahu yang lain. Jangan cuman sendiri, saya akan tahu itu. Saling mengingatkan Pak, mengingatkan. Yang ketiga yang membelokkan musibah dari manusia itu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang hobi istighfar di waktu sahur, habis tahajud, habis sholat hajat, habis sholat tobat, wiridan dengan istighfar. Tuh ya, di pagi hari tuh jam 3:30, jam 4 istighfar. Nah, dibelokkan. Kenapa? Istighfarnya serius. Kalau istighfar siang hari, apalagi banyak orang, belum tentu kita serius. Tapi kalau udah jam segitu, betul-betul kita hanya dengan Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah itu lakukan 3 hal Pak, makmurkan masjid, saling mencintai karena Allah, bukan karena hawa nafsu atau karena dunia atau karena jabatan, dan sering-sering hobi beristighfar jam 4 atau setengah 4 pagi. Hobi-hobilah di waktu itu kita istighfar, banyakin istighfar, syukur-syukur sayyidul istighfar. Nah, orang yang di dunia saling mencintai karena Allah, maka maaf, dia akan dapat teduh-teduh arasnya Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan Pak, makanya saya selalu nitip 3 hal bagi pengurus DKM. 3 hal yang saya titip dimanapun pengurus DKM. 1, ketika jadi pengurus DKM, ukur arah kiblat dengan tepat, sehingga yakin masjid ini kiblatnya sudah tepat
ke Ka'bah, tepat ke Masjidil Haram. Itu ya, itu kewajiban DKM. Itu ya, alhamdulillah masjid kita sudah. Yang kedua, yakinkan masjid ini suci dari najis, sehingga orang yang datang ke masjid itu udah nyaman. Semua harus yakin betul bahwa masjid ini suci dari najis. Jadi jangan sampai orang jauh-jauh sholat ke masjid ternyata masjidnya kotor, suci dari najis. Yang ketiga, tinggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan, jadikan semua saudara. Jangan mikirkan beda mazhab atau sama dengan mazhab kita. Yang penting sama-sama beribadah di masjid, sama-sama beriman. Jadikan saudara kita. Yang salah kita luruskan, yang lupa kita ingatkan. Perbedaan tapi ada ajarannya, mari kita saling memuliakan. Itu saya selalu mengingatkan itu. Jadi jangan pernah ada perpecahan, pertengkaran. Tinggalkan itu semua. Kenapa? Yang jauh aja dijadikan saudara. Palestina kita bantu sampai miliaran ke sana. Saking apa? Sayang ngelihat penderitaan mereka. Walaupun sementara ini bantuan tidak bisa sampai. Sampai tadi malam saya mantau itu tidak sampai, Pak. Karena udah ditutup dari negara yang bisa masuk lewat darat, nggak boleh, dihalangin semua sama Israel. Itu ya, belum bisa masuk sekarang. Itu ya. Tapi maaf, bantuan-bantuan kita jalankan terus. Mudah-mudahan satu saat jebol bisa masuk, mereka bisa merdeka, bangun rumah lagi, mereka bisa hidup dengan layak lagi. Ya Allah, tabarakallah. Nah itulah, itu saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan aja kita cinta sama orang Palestina yang berjuang di sana, mereka syahid, kita dibarengin di sana di akhirat dengan orang-orang yang mati syahid. Nikmatnya luar biasa. Nikmat. Hadis yang terakhir. Innallaha ta'ala yaqul li ahlil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada memanggil, berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah. Ini harus butuh iman, Pak, butuh iman, karena ini di surga, cerita di surga yang diceritakan dalam hadis ini, hadisnya sahih, nggak usah khawatir. Allah di surga nanti akan manggil penghuni surga, ya ahlal jannah, hei para penghuni surga. Fayakulun, penghuni surga menjawab, labaik Rabbana wa sa'daik. Labaik, aku memenuhi panggilanmu Rabbana, ya Tuhan kami, wa sa'daik, dan kebahagiaan hanya milikmu ya Allah. Wal khair fi yadaik, dan seluruh kebaikan ada di dalam kekuasaanmu ya Allah. Maaf Ustaz, kan saya tinggal di Tangerang ya, nggak bisa bahasa Arab. Emang kalau di surga bisa nanti? Bisa, di surga bisa. Kalau kita masuk surga bisa, tanpa belajar udah bisa. Gak mungkin tiba-tiba jadi bisu di sana gara-gara gak bisa bahasa Arab. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Yang bikin bisa apa? Yang bikin bisa amal soleh kita. Itu ya, amal soleh kita. Saya seyakin-yakinnya bisa. Kenapa Ustadz yakin banget bisa? Satu hadis ini. Yang kedua hadis yang lain. Ahibbul Arab li thalathin, li'anni Arabi wal Qur'anu Arabi wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabi. Cintailah Arab karena tiga hal. Satu, karena aku bangsa Arab, kata Nabi. Yang kedua, karena Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, karena obrolan, ucapan ahli surga itu semuanya berbahasa Arab. Jadi saya yakin yang dari Tangerang, kalau masuk surga, insya Allah jadi bisa bahasa Arab karena hadis itu ya. Karena hadis itu. Jadi nggak perlu les dari sekarang. Sekarang mah ngelesnya pakai sodakoh aja, ngelesnya pakai tahajud, ngelesnya pakai duha, ngelesnya pakai berjamaah, gitu aja udah sekarang mah. Tuh ya, nggak usah saya mau ngeles bahasa Arab biar nggak di surga nggak kagok nanti, nggak usah begitu, nggak usah. Insya Allah bisa. Makanya lihat hadis ini, penghuni surga dari Tangerang, dari Jakarta, dari mana saja, dari luar negeri, dari mana yang masuk surga ketika dipanggil sama Allah, mereka menjawab dengan bahasa Arab. Karena satu yang dipakai dalam bahasa surga hanya bahasa Arab. Labbaik Rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik. Fayaqulu, Allah berkata lagi kepada penghuni surga,
hal raditum, apakah kalian ridho? Apa kalau ke bahasa mungkin, apakah kalian senang tinggal di surga? Mungkin begitu kalau bahasa kita ya. Fayakuluna, maka penghuni surga menjawab, wa malana la nardo wa qad a'taitana malam tuti ahadan min khalqik. Wa malana, bagaimana kami tidak ridho, sedangkan wa qad a'taitana, sedangkan engkau berikan kami malam tuti ahadan min khalqik, sesuatu yang tidak diberikan oleh engkau dari makhluk-makhlukmu. Gimana kami tidak ridho? Apapun kau berikan kepada kami tidak diberikan kepada orang lain. Penghuni neraka nggak dikasih, tapi kami dikasih penghuni surga. Fayaqulu, Allah berkata lagi, ala u'tikum afdhalu min dzalika, maukah aku berikan yang lebih hebat dari itu? Kalau kita lihat di kitab Al-Jannah wan Nar, kalau cerita tentang surga itu nikmatnya luar biasa. Mau mangga, pohon mangga nyamperin nunduk, kita nggak usah berdiri, mangga tinggal metik. Pengen apel, nggak usah kita beli, nggak usah kita bangun, pohon apel nunduk, kita tinggal ngambil. Mau minum, nggak usah pakai gelas, pakai gayung, tuh ya. Dan bukan airnya bukan di teko, tapi sungai bentuknya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan hanya sungai air biasa, tapi ada sungai susu dan lain-lain semua. Tuh ya, bayangin Pak, apa nggak nikmat? Tidak ada yang tua di sana, muda semua. Tidak ada yang jelek di sana, ganteng semua, cantik semua. Enggak ada orang yang buang air di sana, semuanya maaf wangi semua. Siapa yang nggak mau? Nggak ada lelah dalam surga. Tapi surga adalah hasil lelah di dunia, kita nikmatin di surga. Masya Allah. Ditanya lagi, bedakan di dunia ya. Pengen mangga, katanya mangga 15.000 sekilo, pengen mangga, belilah ke tukang mangga, digantung di motor, nyampe rumah tinggal plastiknya doang, bolong ternyata. Plastiknya kena mesin motor, kepanasan, bolong. Nah itulah dunia Pak. Tapi kalau di surga nyamperin itu buah-buahan, nyamperin. Terakhir ditanya lagi, maukah aku berikan, kata Allah, yang lebih dari itu? Penghuni surga nanya. Kata penghuni surga, wa ayu syai'in ya Rabbana wa ayu syai'in min dzalik. Emang ada? Ini udah nikmat banget. Emang ada lagi yang lebih dahsyat dari itu? Apa jawaban Allah? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku halalkan kepada kalian keridhoanku dan tidak akan aku benci kalian selama-lamanya. Nikmat. Siapa yang tidak dibenci sama Allah, surganya Allah. Makanya kita ini lagi nyari ridho Allah dengan sholat berjamaah, dengan ngaji, dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan mendidik anak biar soleh-solehah, dengan membantu anak-anak yatim. Maaf lahir batin, kita lagi nyari ridho Allah, biar Allah kalau udah ridho masukin kita ke dalam surganya Allah. Karena kalau lihat amal soleh kita mah belum tentu dapat. Terkadang soleh mah amal soleh dilaksanakan tapi kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang karena Allah, kurang masih pengen disanjung orang. Makanya kita cari ridho Allah aja. Saya membuka beberapa hadis, semua calon penghuni surga kalau sudah di surga nggak ada yang mau balik ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Boleh dicek hadisnya. Hanya satu-satunya orang yang pengen balik lagi ke dunia yang sudah di surga adalah orang yang mati syahid. Ngapain? Minta sama Allah mereka, ya Allah balikan lagi aku ke alam dunia untuk pengen ke dunia lagi. Ngapain? Pengen mati syahid lagi. Kenapa? Saking besar jaminan surga dan nikmat surga khusus bagi orang-orang yang mati syahid. Makanya punten orang syahid yang ada di Palestina meninggal dunia, mereka nggak takut sama sekali. Dokter-dokter di sana diancam dibunuh, nggak takut sama sekali, santai aja. Ya hari ini kita minum berdua di sini, nanti kita di surga. Ya dah,
saking enaknya. Anak-anak kecil wawancarain, gak ada yang takut mati semua. Iya, karena apa? Kalau udah syahid tanpa hisaban langsung masuk surga. Siapa yang gak mau? Makanya kata Nabi, sab'atun asyuhada'u sab'atun siwal maktul fisabilillah. Kalau syahid itu gara-gara berperang di jalan Allah sedikit sekali umatku yang mati syahid. Makanya ada 7 golongan yang mati syahid padahal bukan perang di jalan Allah. 1, al-mabtun, orang yang sakit meninggal dunia karena sakit perut. Tuh ya, maka orang itu dianggap syahid. Tuh ya, jadi bapak kalau sakit perut jangan diobatin. Bukan begitu maksudnya. Sudah berobat kemana-mana, ternyata masih tidak sembuh, akhirnya wafat dalam kondisi meninggal, dalam kondisi sakit perut, maka syahid. Yang kedua, al-gharib, orang yang tenggelam syahid. Tenggelam kita syahid. Tapi jangan lagi mancing tenggelamnya, malu. Itu ya. Yang ketiga, sohibu dzatil janbi, orang yang meninggal dunia karena terkena tumor ganas atau kanker, maka syahid. Yang keempat, al-harik, orang yang kebakaran, meninggal dunia karena kebakaran. Saya nggak tahu deh, yang daki gunung kemarin kan angus ya. Nah itu yang meninggal dunia, mudah-mudahan aja termasuk gitu ya kan. Mudah-mudahan yang 12 orang, apa 32 orang, apa 27 orang saya lupa. Mudah-mudahan aja itu. Itu ya, kebakaran lalu hangus meninggal dunia, mudah-mudahan dia masuk syahid. Selanjutnya wal mat'un, orang yang meninggal dunia karena taun. Itu ya, karena taun, karena wabah COVID-19. Yang selanjutnya adalah wal mayyit tahtal hadmi, orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Dia di Palestina itu dia banyak yang syahid gara-gara itu. Ditembakin rumahnya, dibomin rumahnya, rontok hancur tertindih di bawah. Itu nenek saya di sana. Itu tolong selamatkan, jangan saya dulu. Subhanallah. Kalau ngelihat itu, masya Allah, sedihnya luar biasa. Dunia ini memang kejam, Pak. Nggak ada yang sayang sama Palestina. Kita cuma bisa doa sama nyumbang, Pak. Datang ke sono nggak bisa apa-apa. Insya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, wal mar'atul lati matat yawma wiladatiha fahuwa syahidah. Wanita yang meninggal dunia ketika sedang melahirkan anaknya, maka dia juga mati syahid. Makanya perempuan paling mudah masuk surga, mudah banget. Allah Akbar tuh. Jadi itulah orang-orang yang mati syahid selain meninggal di jalan Allah dengan cara berperang. Itu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan atau mau ditambahkan? Silahkan kalau ada. Alhamdulillah nggak ada. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana thabbit imanana wa ahsin a'malana wa sir rizqana wa ilal khairi qaribna wa syarri ba'idna wa qni hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna asbahna nushiduka nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka rasuluh. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda bunda rahimakumullah, mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau lanjut ke Subang, ada akad nikah jam 8:30 pagi di Subang. Jadi langsung masuk tol, langsung ke Subang. Itu saja.
Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu kebodohan pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah